Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Komisi sebagai moderator kelompok 3 dengan judul makalah penyusunan buku yang terdiri atas yang pertama Nilna Mardotillah, yang kedua Dimas Ejana Atika, dan yang ketiga Sayyiduf Nayakut Mantakasya, dan yang keempat adalah Subaidah. Di sini kami mempresentasikan step-step yang ada pada penyusunan buku. Yang pertama adalah ada cara penyusunan buku, yang kedua ada metode penelitiannya, dan yang ketiga ada langkah pembahasan, yang keempat ada cara pembuatan sampul. Untuk yang pertama ada penyusunan buku. Penyusunan buku adalah suatu susunan yang disusun untuk menyusun lengkap beberapa buku. Nah, penyusunan buku ini tidak sembarang, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikannya. Seperti menurut pikiran atau ide-ide yang dapat disentuh. Ini sangat dasar imajinasi atau menunjang apa saja yang akan dituai di dalamnya. Yang kedua ada fokus dan gagasan. Fokus dan gagasan adalah pembahasan kedua setelah mendalami dan lebih menstrukturnya dalam penyusunan buku. Yang ketiga ada membuat kerangka buku. Kerangka buku dilakukan agar isi buku yang akan ditulis lebih terarah, terfokus, serta tidak melebar ke topik yang lain. Yang keempat, mulai menulis konsep. Nah, setelah semua dilakukan, mulailah kita menuangkan segala pemikiran dan kerangka yang telah dibuat, terorganisir, serta mudah dipahami. Yang kelima ada revisi. Pengoreksian terhadap buku perlu dilaksanakan untuk menghindari dari kata-kata yang ambigus serta membaca untuk memahami bacaan tersebut. Yang keenam ada pengeditan. Ketika revisi selesai, mulailah tahapan pengeditan dengan membenahi kesalahan penulisan mulai dari tipe, bentuk tulisan, dan lain-lainnya. Model tulisan juga sangat perlu diperhatikan agar buku lebih terlihat menarik. Dan layout isi background cover. Konsumen selalu memperhatikan pada covernya. Jika covernya bagus, maka konsumen lebih tertarik untuk membaca. Yang ke-8 ada penjilitan. Untuk penjilitan ini dilakukan pada penerbit. Biasanya pihak penerbit sudah tahu apa saja yang akan diletakkan di setelah sampul buku, meliputi kayak nama penjilitannya itu apa aja, terus PT-nya itu apa. Nanti pihak penjilitan pasti akan tahu apa aja yang harus dituai di dalam setelah sampul buku tersebut. Yang kedua akan dipresentasikan oleh Mbak Nilna Mardotillah, yakni metode penelitian. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, metode penelitian dalam penyusunan buku. Metode penelitian bisa dilihat dari beberapa aspek yang menunjang agar terciptanya hasil yang akurat dan benar adanya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan proses yang sederhana, dimulai dengan adanya pengumpulan data yang dapat menjadi sumber referensi dalam proses meneliti. Kemudian perencanaan untuk mengembangkan draft dari kajian yang diteliti, juga menambahkan dari fakta-fakta yang terjadi di kehidupan nyata. Dan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Subaidah. Kepadanya dipersilakan.
Selanjutnya, pembahasan sampul yang akan dipresentasikan oleh Mbak Syairifna. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, sampul sendiri adalah cover yang memiliki fungsi sebagai visual buku, ekspresikan isi buku. Di dalam sampul sendiri itu terdapat bagian belakang. Bagian depan itu biasanya disusun dari judul, nama penulis, nama editor, desain foto, dan logo. Kalau di bagian belakang sendiri biasanya diisi dengan sinopsis, alamat penerbit, testimoni, profil penulis. Sampul harus dibuat dengan semenarik mungkin, karena dengan semakin bagus sampul, itu juga memiliki daya tarik sendiri untuk konsumen agar ramai di pasaran. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan ataupun juga tambahan materi dari kelompok kami, dipersilakan. Kali ini kami hanya membatasi 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf Mbak, ikut masuk sebentar. Gimana kalau disambung langsung aja ke kelas selanjutnya? Maaf, nanti sesi tanya jawabnya bingung. Mending salah satu dulu, nanti kalau udah selesai baru yang lainnya. Bisa dilanjutkan Mbak Nur Fadilah. Ya baik, saya ingin bertanya tentang dalam penyusunan buku itu kan ada revisi. Revisi itu yang pembaca yang ngasih revisinya apa penyusun bukunya? Sekian. Oke, di sini saya akan menjawab ya. Revisi yang dilakukan itu revisi kepada yang kita sendiri. Jadi kita mengoreksi bagian mana yang sudah kata-katanya itu sekiranya kurang pas atau ada tipe. Jadi kalau misalnya kita setor kepada pihak pencetak itu dalam posisi yang sudah fix. Jadi pihak cetak itu cuman ngedit bagian setelah sampul sama percetakannya saja. Tapi kalau misalnya kesepakatan kalian juga pada percetakannya menentukan cover itu juga bisa biasanya. Tergantung pada kalian sendiri. Tapi kalau misalnya masalah revisi, biasanya kita sendiri yang revisi. Kalau udah fix, baru diletakkan pada pihak pencetaknya. Oke, terima kasih. Bisa diterima? Ya, bisa. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas Zaki. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk seseorang jika ingin membuat buku atau langsung saja semua orang itu langsung menghasilkan buku gitu loh? Apakah ada syarat-syarat tertentu jika ingin mengeluarkan buku? Izin menjawab pertanyaan Mas Zaki. Ya. Kalau menurut saya pribadi, ya, membuat buku itu nggak ada syarat-syarat tertentu. Tergantung dia mau apa enggak. Kan salah satu tujuan membuat buku itu menyalurkan ilmu, biar ilmunya manfaat. Jadi kalau memang dia mau jadi seorang penulis, ya nulis aja. Entah masalah nanti diterbitkan atau enggak itu urusan belakang. Gitu. Terima kasih.
Bisa diterima lagi? Tapi jika seperti itu kan tidak ada standar untuk ya, tidak ada standar untuk pengetahuannya gitu loh. Misal semua orang bisa menerbitkan buku. Ya benar, semua orang pasti bisa menerbitkan buku, tapi Ya, biasanya bentar. Misal semua orang bisa menerbitkan buku tanpa ada syarat tertentu yang spesifik. Nanti isi bukunya itu gimana? Maksudnya kalau bukan orang pintar yang buat gitu loh. Nah, itu sama Gini Mas Zaki. Lagi. Ini syarat khusus yang nggak ada. Tergantung kalau mau menerbitkan buku. Misalnya gini, saya buat buku. Itu tuh ada genrenya. Ada pendidikan, education, atau novel, cerita. Itu ada golongannya masing-masing. Sekarang semua orang bisa nerbitin buku. Mau dia sesuai dengan susunan buku ini tadi yang udah dijelaskan, mau dia sesuai apa enggak, itu tuh nanti kembali ke daya pikat sama beli. Sekarang gini, kalau tujuannya dia buat buku untuk membelajarkan orang lain gitu kan, ya dia harus membuat itu semenarik mungkin gitu loh, ngerti nggak sih? Dan kalau kita mau menerbitkan buku, mungkin kita ke instansi Gramedia atau kita ke Mizan, itu pun sama mereka itu ada penyutingannya sendiri. Jadi buku kita itu disortir. Jadi nggak yang asal buku. Jadi nih kita ngeprint, kita udah nggak masuk aja ke pasaran tuh nggak sesimpel itu. Jadi emang kita harus ada Zaki. Jadi penerbit itu nanti itu disuting lagi, dilihat apakah ini layak. Begitu. izin menambahi kata-kata Mbak Dufna ya. Yeah. Mas Zaki pernah tahu KKPK? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu isinya kayak cerita-cerita anak kecil. Jadi yang pengarang itu kayak anak usia 10 tahun, 9 tahun gitu. Jadi kalau misalnya syarat tertentu mungkin ada pada halamannya biasanya. Itu biasanya ketetapan pada percetakan. Kalau untuk personal, untuk seseorangnya sendiri itu tidak ada, karena juga ada buku KKPK yang itu isinya kayak haluan, bisa dibilang haluan anak usia dini, gitu. Bisa diterima Mas Zaki? Berarti saya paham, berarti gini. Penyeleksiannya itu berarti melalui penerbit itu ya? Iya. ya, Oke. Tapi kita sendiri sebagai personal ya, sebelum memberikan itu ke penerbit, ya pasti kita sudah itu tahap revisi tadi. Yang melakukan revisi tadi itu kita sendiri. Jadi kita mungkin ya begitu. Jadi kalau kita mau nerbitin buku abal-abal, ya mikir 2 kali gitu. Soalnya itu apa yang kan kalau kayak gitu. Ya, itu jadi kembali ke kita. Contohnya KKPK tadi, itu kan yang nulis emang anak-anak semua. Jadi kenapa kok ceritanya anak-anak gitu? Ngerti nggak sih, Mas? Baik, bisa dimengerti. Ya. Siap. Untuk terakhir, satu pertanyaan lagi.
Bagaimana audiens ada yang ditanyakan kembali atau yang telah kami sampaikan? Mungkin ya Mbak Ilona atau Mbak Juliet bisa diutarakan. Oke, saya ini akan contoh. Mungkin itu bisa dipakai kalau misalnya itu cerita kehidupan sehari-hari, baik-baik nyata atau bisa dibilang hajatan para anak-anak muda, para anak-anak yang masih kecil itu bisa dimasuk dalam kalau misalnya hanya kayak apa ya, hanya lalu hanya anak-anak mereka saja, itu mungkin dia memakai kayak kode yang reaksi. Jadi dalam buku itu belum tentu dia mencantumkan sesuatu yang nyata. Contohnya kalau yang nggak nyata itu dia dari itu banyak memakai kata-kata yang sekiranya tidak bisa dilogika dan rata-rata hanya haluan saja. Itu bisa dipahami. Saya mau menambahkannya. Ya, jadi kalau novel sendiri itu dia punya struktur yang berbeda dari buku-buku yang lain. Kalau novel itu yang pertama dia abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda, dan koda. Ya, jadi kalau metodenya dia bukan kayak yang metode makalah studi di perpustakaan atau apa, tapi itu emang experience. Oh enggak ya emang kalau novel fantasi ya udah dia hanya menuangkan, kalau secara metode penulisan sendiri lain, kalau novel dia beda gitu. Gimana? Jadi ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Enggak.
kalaupun ada tapi dia setahu saya namanya bukan metode penelitian gitu. Dia udah di abstraknya itu menjelaskan secara ringkas aja. Udah nggak ada. Bagaimana Mbak Charlie, bisa di untuk materi share screen maupun tidak share screen. Jika saya lakukan setelah kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Allah, salatan tasliman alaika ya Rasulullah. Mau izin nanya dikit Mas Umar. Baik, di sini saya seperti kelompok kami akan membahas tentang jenis karangan Muhammad Jauzi. Ada kata arti dan teratur tentang suatu topik itu tulisan yang mengungkap pemikiran atau ungkapan perasaan dalam bentuk tulisan yang teratur. Karangan terdiri dari beberapa paragraf. Masing-masing dari paragraf berisi pikiran utama dan diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Sebuah paragraf belum tentu berwujud keseluruhan karangan, namun suatu itu dia bisa memberikan suatu informasi kepada pembaca, karena pada kalanya suatu karangan hanya berisi suatu paragraf saja, sehingga dalam karangan tersebut hanya berisi satu pikiran pokok. Pengertian karangan menurut beberapa ahli. 1. Sirait. Dari batasan pengertian karangan adalah setiap tulisan yang diorganisasikan yang mengandung isi dan ditulis untuk tujuan tertentu, biasanya berupa tugas di kelas. 2.
dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat seperti yang dimaksud oleh pengarang. Ketiga, menurut Kira, pengertian karangan adalah bahasa tulis yang merupakan pengertian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang terbaca dan dipahami. Ciri-ciri karangan yang baik. Pada dasarnya, karangan memiliki ciri-ciri yang bisa mengindikasikan bahwa karangan tersebut dapat dikatakan baik. Karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi. Karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun karangan secara utuh dan tidak sama-sama dan dapat meyakinkan pembaca. Adapun ciri-ciri karangan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, tentang perincian-perincian sehingga objeknya terpandang di depan mata. Kedua, dapat menimbulkan kesan pada khayal pembaca. Ketiga, berisi penjelasan yang menarik minat serta orang lain atau menyampaikan sifat dan perincian. Lima, kuat dan bersemangat serta konkret. Untuk penjelasannya, saudara Al-Ustadz Faruk Zafil, monggo. Halo. Jadi sampai terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan materi kerangka karangan. Karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar dari suatu karangan. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk karangan itu menjadi karangan yang teratur dan sistematis. Maka membuat karangan lebih baik dibuat susunan-susunan yang dapat memudahkan dalam mengembangkan karangan tersebut. Adapun langkah-langkah untuk menyusun karangan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang diangkat. Sedang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan dan lebih pada penjelasan awal. Sebelum melanjutkan menulis, yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Banyak cara mengumpulkannya. Masing-masing penulis mempunyai cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Next. 3. Menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka dipilih bahan-bahan sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. 4. Membuat kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan
tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Next. Ya, jenis karangan. 1. Eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memaparkan, memberikan keterangan, dan atau memberikan informasi jelasnya tentang suatu topik tertentu kepada pembaca tanpa memaksakan kehendak. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil penelitian atau pengalaman. Paragraf eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Next. Pola pengembangan teks eksposisi. Atau umumnya menggunakan frase penghubung seperti ilustrasi berikut ini dapat diilustrasikan seperti 3. Eksposisi proses sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara. 4. Eksposisi perbandingan. Dalam hal ini penulis mencoba ide dengan cara membandingkannya dengan hal lima. Eksposisi berisi pertentangan antara suatu dengan sesuatu yang lain. Frase penghubung yang biasanya digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu. 6. Eksposisi definisi. Batasan pengertian sesuatu dengan menfokuskan pada karakteristik sesuatu. 7. Ekses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagi, masing-masing dikembangkan secara. 8. Eksposisi klarifikasi. Membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha untuk membujuk dan meyakinkan pembaca agar dapat bertindak suatu dalam harapan penulis dengan alasan dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan. Pembaca akan meyakini kebenaran yang disampaikan, bahkan pembaca akan bertindak sesuai dengan harapan penulis. Argumentasi sangat penting fungsinya dalam kehidupan. Argumentasi berguna untuk mempertahankan gagasan seperti alat berpikir secara kritis, memperhitungkan sanggahan lawan, dan menghubungkan pokok pendirian dengan kesimpulan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Joshi. Nah. Baik, terima kasih kepada moderator rekan Hilmi dan juga terima kasih kepada pemateri pertama Muhammad Zafril. Baik, saya akan melanjutkan tentang pola perkembangan paragraf argumentasi. Yang seperti kita tahu tadi
rekan Zafril menjelaskan tentang argumentasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha untuk membujuk dan mengingatkan agar pembaca agar dapat bertindak sesuai dengan harapan penulis. Baik, pola pengembangan paragraf argumentasi yang pertama adalah pola pengembangan definisi. Paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan definisi dan biasa menggunakan dalam yaitu yakni, adalah, ialah, dan merupakan. Dan yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab dan biasanya dalam menghubungkan antar kalimat menggunakan kata penghubung antara kalimat sebabnya, akibatnya, sehingga, karena, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. 3. Pola pengembangan perbandingan. Paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan atas perbandingan dua hal, pendapat atau pengertian, pendapat mana atau pengertian mana yang lebih kuat atau lebih diakui banyak orang. 4. Pola pengembangan pertentangan. Paragraf argumentasi yang dikembangkan berdasarkan pertentangan atau perlawanan suatu pendapat dengan pendapat penulis. 5. Pola pengembangan kesaksian autoritas. Paragraf argumen mengembangkan pendapat orang lain yang diperkuat lagi oleh pendapat penulis. Next. Jenis karangan yang ketiga adalah teks narasi. Karangan narasi adalah suatu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi bisa diartikan sebagai menceritakan kejadian atau kronologi sebuah cerita, sehingga dalam pengembangan narasi tersebut diperlukan pembagian pola-pola pembagian narasi menjadi dua, yakni urutan waktu atau yang biasa disebut dengan pola kronologis dan urutan tempat atau yang biasa disebut dengan pola spasial. Kedua, pola ini merupakan pola-pola dalam pengembangan pembuatan teks narasi. Untuk mengetahui pola-pola tersebut lebih lanjut, dapat dilihat penjelasan di bawah ini. Next. Yang pertama, pagi lagi dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dari awal cerita hingga akhir cerita tersebut urutan waktu, pola atau pola kronologi dalam pengembangan narasi pola ini, kejadian-kejadian dan peristiwa diceritakan sesuai dengan urutan waktunya, sehingga cerita tersebut menjadi runtut dan mudah dipahami. Misal dari pagi hingga. 2. Sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa, misal dari barat ke timur, dari pinggir ke tengah, dan urutan tempat. Pola spasial dalam pengembangan narasi pola ini. Paragraf-paragraf disusun mengikuti tiap bagian dan daerahnya, diurutkan luar ke dalam. Next. Pola pengembangan yaitu sebuah metode yang digunakan untuk membuat suatu paragraf naratif.
Waalaikumsalam warahmatullahi